Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para bapak-bapak, kajian kitab fikih keterangan minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu bahwa akad damai itu menjadi sah dengan adanya iqrar, ma'a iqrari, dengan disertai pengakuan. Dan akad suluh ini biasanya erat dengan harta dan sesuatu yang mendatangkan harta. Ada yang memakai atau menempuh akad suluh ini dengan akad suluh iqrar, dan ada yang memakai akad suluh mu'awad. Akad suluh iqrar yaitu meringkasnya dari haknya seseorang atas sebagian dari haknya, mengambil haknya sebagian saja, namun tidak disertai dengan syarat atau tidak ditakleh dengan syarat. Engkau punya hutang sama saya 1.000, udah, kalau nggak bisa bayar keseluruhan setengahnya saja, sudah, itu sah menjadi akad suluh, yaitu cirinya seperti ini, suluhnya suluh itu. Beda kalau ya udah bayar setengah saja, setengahnya saya bebaskan ketika atau nanti atau dalam syarat istri saya datang. Kalau istri saya iya, nah itu udah beda, artinya tidak sah akad suluh. Dan mu'awadhah yaitu mengganti atau penggantinya seorang dari haknya kepada orang lain, atau menjadikan hak saya, haknya seseorang itu tidak diterima atau tidak diterima dari haknya karena menjadi bayar terhadap apa yang menjadi tanggungan atau kewajiban dia menunjukkan kepada saya. Dan ini berlaku seperti halnya hukum jual beli. Contoh saya jelaskan kemarin, kalau orang tua meninggalkan harta kekayaan, satu rumah atau satu karangan atau kebun, ketika sudah dibagi rata, kemudian kita
meminta hak kita sebagai apa yang hutang, menjadi hutang pada saudara saya. Kemudian saya setelah, kamu kan pernah punya hutang. Nah, setelah ini karena sudah punya bagian atau warisan, gimana kalau warisan tersebut yang menjadi ganti sebagai hutang atau bayar hutang? Kalau dia satu ada pengakuan, ya saya pernah punya hutang, dan setelah sama harganya dengan harganya atau sama-sama nilainya, maka tentunya ya hak waris itu yang menjadi haknya ya terus menjadi ganti atas hutangnya atau bayar hutangnya. Namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi kilah kang arep den tuturi kula fasal suwiji. Wa syaratul hawala utawi kira-kira syarat hawala arba'at asya. Iku ana papat kira-kira siji ridho muhili suwiji iku ridhone wong kang nanggung. Wa qabulil muhtalan ana nrimone wong kang yen tanggung utang. Wa qaul hakilan ana hak mustaqiran dan ditetapkan fi dimati ing dalam tanggungannya. Wa tifaqu ma lan cocoke barang fi dimatil muhini dalam tanggungan wong kang nanggung utang wal muhal alailan wong kang yen tanggungaken alai matase ma dawa muhil bil jinsi dalam jenis wa nau'ilan macam wala hululilan dan kowe wa tajili wala hululilan kontane wa tajililan dan kowe wa tabra'una fi sodati lebah biha kelawan hawalah atau hiwalah zimmatul muhili wa tanggungan wa tanggungan. Pasal menerangkan syarat-syarat hawalah. Orang Arab menyebutnya hawalah. Ada sebagian yang menyebutkan dengan dibaca kasrohannya hiwalah. Artinya sama, yaitu menanggung yaitu ada 4. Atau meminjam. Yang pertama ridho muhil. Yang pertama ridhonya orang yang mempunyai hutang, mengalihkan atau meminjam. Orang yang mempunyai hutang. Yang kedua yaitu qabul muhtal, orang yang adanya penerimaan atau menerimanya orang yang ditangguhkan hutang. Saya ilustrasikan muhil dan muhtal. Saya orang yang mempunyai hutang sama Pak Alex. Nah, kemudian saya juga punya duit yang pernah dipinjam oleh si anak nanti. Namun saya ilustrasikan ini saya sebagai muhil. Muhil ini orang yang punya hutang pada pihak ketiga. Namun yang menjadi dasar ini ada muhil alaih dan muhil. Muhil ini saya,
muhal alaih ini dan muhtal. Muhtal ini pihak ketiga. Saya bisa melimpahkan hutang saya pada si Kang Hanafi. Kang Hanafi terus muhtal alaih. Muhtal ini orang yang punya hak tanggungan atas hutang mustahdidan. Saya punya hutang sama anak Nabi ada. Anak Nabi punya hutang sama saya. Nah, saya melibatkan karena saya punya hutang sama Pak Anak itu. Nah, ini muhtal. Ketika Pak Anak meminta sama saya menagih, nah karena saya kondisinya muflis atau tidak punya uang atau jahada alaihi, orang yang sulit ditagih, meskipun saya mampu untuk membayar, itu sah karena saya punya alasan, karena saya punya duit yang pernah dipinjam oleh Nabi. Maka ditempuh dengan akad hiwalah atau hawalah. Ya udah Pak Lep, saya gini aja, saya punya duit yang nilainya sama yang seperti Pak Lep hutangkan sama saya. Jadi Pak Lep tagih saja sama Nabi. Setelah bertemu dia-dianya, ada keriduan dari saya sebagai muhil. Muhil ini orang-orang yang menghutangi ke orang namun punya hutang pada orang. Jadi ada kerelaan dan saya ridho muhil, bukan muhal alaih. Nggak bisa Pak Taufik karena saya berat kalau sama Pak Anas, satu orang nggak kenal, kedua dan saya tidak ada urusan, tidak dituntut keriduan atau kerelaan muhal alaih, namun yang menjadi garis digaris bawahi muhil, ridwan muhil. Pokoknya berat atau gimana, bukan jadi alasan karena saya punya hutang sama saya dan saya juga punya hutang sama Pak Alef. Nah Pak Alef, ada qabulil muhtal, sudah diterima ya nggak apa-apa. Artinya gitu, qabulil muhtal ya nggak apa-apa. Sementing uang saya kembali. Ya saya selesaikan. Nah pada dasarnya hutang itu di dalam Islam sendiri ya boleh. Dan Nabi selama umur hidupnya pernah hutang. Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istarata aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari Yahudi, dari orang Yahudi. Kemudian tidak punya uang, karena tidak punya uang falina. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Min hajidin, yang waktu dulu pernah dikirimkan atau dari apa itu? Baju besi. Itu Rasulullah meskipun akadnya beli atau akadnya gade membeli sesuatu barang, contoh makanan, namun tidak ada uang, menjadi jaminan yaitu pakaian Rasulullah, pakaian perangnya, baju besinya. Lah ulama mengatakan Rasulullah pernah hutang karena Rasulullah pernah membeli makanan kepada orang Yahudi dengan menggadaikan atau menjadi pakaian menjadi jaminan gak bayar. Karena itu ulama mengatakan itu hutangnya Nabi saat beliau masih hidup. Lah karena tidak kuat membayar, artinya bukan lupa, tapi karena Rasulullah ya waroh, hidup sederhana, birahi, nggak mau harta rampasan paling besar, meskipun ya ahli bait mendapatkan harta rampasan paling besar telah diterangkan di keterangan yang dulu, namun ahli bait haram
kita abaikan masalah tentang penerimaan harta rampasan perang. Namun di depan Rasulullah dengan kesederhanaan di depan Rasulullah sampai membeli makanan tidak mampu dengan uang, bahkan menggadaikan pakaian peperangannya sampai beliau wafat. Artinya Rasulullah tidak sampai mampu membayar hutang. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu bukan hutang karena ada jaminan baju. Namun sebagian ulama mengatakan hutang. Nah, atas dasar itu maka boleh dan punya Islam hutang itu boleh. Meskipun banyak hadis-hadis mengecam bahwa segerakan untuk hutang. Ketika orang ahli sholat, ahli puasa dan sebagainya mah, hatta ketika meninggal dunia mati syahid, dicabut nyawa oleh Allah, mati syahid dalam perangan atau fisabilillah, menjadi guru pengajar, terus mati dalam meninggalkan hutang, maka tidak dikatakan syahid karena hutangannya nggak tahu. Rasulullah terjadi di zaman dulu ketika Rasulullah didatangi seorang membawa mayit. Sholli ya Rasulullah, sholati wahai Rasulullah, sholat. Kata Nabi, apakah orang ini mempunyai hutang? Naam ya Rasulullah, 3 dinar. Apakah mempunyai dirham, harta tinggalan? Dijawab, ya, mempunyai harta tinggalan. Disolati. Artinya setelah disolati kemudian harta tinggalan tersebut dibayarkan untuk hutang. Namun ada orang mendatangi Rasulullah dengan membawa mayit. Sholli ya Rasulullah, sholati wahai Rasulullah, mayit ini. Kemudian ditanya, apakah orang ini punya hutang? Tidak. Terus mempunyai harta tinggalan? Tidak. Sholat Rasulullah. Namun ketika ada seorang yang mendatangi Rasulullah, wahai ya Rasulullah, sholli ya Rasulullah, apa mempunyai tanggungan hutang? Ya, mempunyai tanggungan hutang 3 dinar. Apa mempunyai harta tinggalan? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau menyolati, tidak mau menyolati. Cuma hutang, konteksnya cuma hutang. Nah, Rasulullah tidak mau menyolati. Terus Abi Qatadah mengatakan, saya yang akbil, saya yang menanggung wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mau menyolati. Artinya sangat penting kalau punya hutang segera. Konteksnya hutang. Padahal kalau fikih itu jelas seorang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan sengaja, maka tidak harus disolati mayit. Itu karena apa? Kalau disengaja meninggalkan sholat Jumat dengan disengaja itu ya murtad, yang disematkan pada orang tersebut dasarnya boleh melakukan iwalah, yaitu atas hadis Ma'rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maqlubani dhulmun, utawi wong kang ngendhe-ngendhe utawa kang nyuwun-nyuwunaken bayar utang, dhulmun niku wong kang mampu bayar utang, namun diiring dengan kata maklu, yaitu melama-lamakan atau santai, menunda
nyuing-nyuing apa ya? Yang menunda. Kalau melama-lamakan yang bisa menyepelekan, menunda. Itu doliman yang sangat ya mungkin tidak orang banyak orang yang tidak tahu bahwa menunda-nunda membayar hutang itu sebuah doliman. Fa'idha udhi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Apabila salah satu dari engkau semua utbi'a ala mali'in falyattabi', diminta untuk melimpahkan kepada orang yang mampu membayar falyattabi'. Kadang-kadang hal semacam ini banyak orang yang terkecoh ketika masih santri yang masih fokus sama dasar usurofnya saja, ketika dihadapi dengan kalimat yang sama utbi'an itu fi'il madhi mabni majhul thumma awalu wa usira ma qabla akhir, namun pengertiannya bukan ikut lagi, namun beda ketika di Syekhul Kalamnya bahwa orang yang diminta untuk mengalihkan membayar hutang pada orang lain jadinya jauh sekali. Faliyat tabi'ah ini utbi'ah sama faliyat tabi'ah dari lafal atau kalimat yang sama ya. Kalau faliyat tabi'ahnya baca wa kelamnya lam taukid, ya-nya ya mudhara dari dasar kata tabi'ah, sama-sama tabi'ah. Jadi kalau fokus soal nahwu wa fi riwayatin ukhra, dan satu riwayat yang lain wa idza wahida ahadukum ala mal'in falyakal, apabila diminta untuk mengalih, salah satu dari engkau diminta untuk dialihkan ala mal'in pada orang yang mampu membayar hutang, falyakal, maka yang harus mau mengalihkan. Ini dasar bolehnya hiwar. Nah, paham ya? Jadi yang pertama ridho muhil, yang kedua qabul muhtal, dan yang ketiga adanya hak atau hutang tersebut dalam tanggungan sudah ditetapkan. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih bil jinsi wan naw'. Adapun dan yang syarat selanjutnya adanya kecocokan atau kesetaraan nilainya, baik macamnya, jenisnya, beratnya, dan cara bayarnya, wal hulul tempo, wa ta'jil, dan baik kontan maupun tempo. Adanya kesamaan, artinya ittifaq itu yang kemufakatan, kesamaan dalam mufakat ketiga orang ini ya semuanya satu suara kata wata probia zimmatul muhil. Namun ketika sudah adanya seperti ini, maka tentunya sudah bebas dari hutang si muhil. Saya ini sudah bebas karena sudah dihutangkan pada Hanafi. Dan Hanafi hal alaih juga sudah bebas tanggungnya terhadap salah benar. Nah, kalau saya sudah bebas dari sama muhtal.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasun hadza fasun wa yashfiqu duman duyunil mustaqirrati fi dhimmati ila ulima qadruha. Wa yashfiqu lana bisah duman duyuni wa tempunane biro-biro utang al mustaqirrati kang ditetepkan fi dhimmati kang tanggungan ila ulima jenenge den warwi qadruha wa qadare ad-duyun. Wali sahibil haqqi lan kadwe wong anggone hak mutalabatu man. Wali sahibil haqqi lan iku tetep kadwe wong kang duweni hak mutalabatu man utawi nagih wong oleh nagih wong syarat angkerso sapa man minad domini bayane saking wong kang nanggung wal madmun lan wong kang ditanggung anhu saking domin. Ida kana anhu sakiman. Ida kana doman ida nalikane ono apa abdoman apa tanggungan alama yang ada sebarang bayana kang jelas apa karone dominul mabnun ida wali main nalikane wis bayar abdomin sapa wong kang nanggung rojaan menarik sapa domin al mabnun kase wong kang den tanggung saking doman idza kana ad-dhaman wal qada'u bi idzni idza kana jalnaikane ana ad-dhaman maupun tanggungan wal qada'u lan bayar utang ini lawan ini domin wala yashihu lan ora dari sah apa adiman apa tanggungane wa al-majhul wong kang butuh wala malam yajib lan ora sah ma apa barang lan yajib kang ora wajib apa ma illa dal mabi' kejaba dal mabi' Pasal menerangkan doman atau tanggungan menanggung hutang yang telah ditetapkan mati dalam tanggungan. Yang pertama yang syaratnya itu apabila kadarnya telah diketahui. Jumlahnya telah diketahui, kadar jumlah nilainya itu telah diketahui. Wali sahibil haqqi dan bagi orang yang mempunyai hak itu boleh menagih baik dari orang yang menanggung maupun orang yang ditanggung. Idza kana dhamanu ala ma bayyana apabila tanggungan tersebut dari atas barang yang ditanggung tersebut telah jelas. Pasal ini menerangkan tentang masalah tanggungan. Contoh, saya punya hutang pada seorang atau sama Pak Firdos. Ketika saya tidak mampu membayar, ada yang menanggung. Yaudah, saya aja yang menanggung. Lafaz doman ini masdar. Biasanya kalau masdar bisa kita takdirkan fi'ilnya doman itu saya tanggung. Kalau sudah ada kata pengikraran atau kata saya tanggung, berarti sudah jelas artinya akad tanggungan.
Tentunya yang ditanggung ini kalau berupa hutang, hutangnya harus diketahui berapa jumlahnya atau nilainya berapa. Nah, ini dari hal ini ada hadis yang sudah saya jelaskan di awal bahwa Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh orang laki-laki. Hadis ini dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi janazatin. Ketika kami sedang duduk-duduk, kata para sahabat, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumadaan. Kemudian didatangi seorang atau orang yang membawa jenazah. Baqaul sholli 'alaiha. Kemudian orang-orang tersebut mengatakan pada Nabi sholli 'alaiha. Salatilah wahai Nabi. Salatilah ini wahai Nabi. Faqala hal 'alaiha daynun, apakah dia punya hutang? Qalu la, tidak. Qala fa hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu la, tidak. Fa shalla 'alaihi. Ditanya yang pertama, apakah dia punya hutang? Tidak. Apakah dia punya tinggalan? Harta tinggalan? Tidak. Nah, Nabi mau menyolati. Summa utiya bi janazatin ukhra. Suatu hari atau di waktu yang lain Nabi juga didatangi orang yang membawa jenazah. Ditanya, ya Rasulullah sholli 'alaiha, atau diminta untuk menyolati wahai Nabi, sholatilah mayit ini. Qala hal 'alaiha, apakah dia punya hutang? Qila, dijawab yaitu ya. Fahal taraka syai'an? Qalu thalathata namir. Apakah dia meninggalkan harta? Ya, dia meninggalkan cuma 3 dinar. Maka Nabi menyolati mau. Tsumma utiya bi thalatha. Kemudian Nabi juga didatangi suatu hari dengan jenazah yang ketiga. Baqalu sholli 'alaiha, diminta untuk sholat. Ya Nabi, sholatilah jenazah ini. Hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak, Nabi. Fa'aidainun, apakah dia punya hutang? Qalu thalathata dananir, dia punya 3 hutang. Qala shollu 'ala sahibikum, sholatilah 'ala sahibikum, atase piro-piro kanca mira kabeh. Sholatilah sendiri, sholatilah atas tamanmu ini, sholatilah sendiri. Qala Abu Qatadah menjawab, sholli 'alaihi Rasulullah, meminta Nabi wahai Rasulullah sholatilah jenazah ini. Wa 'alayya dainuhu, adapun hutangnya sudah saya yang nanggung. Sholli 'alaihi, kemudian Nabi menyolatinya. Namun indah nisa'i, hadis ini ketika dibawa oleh Imam An-Nasa'i, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa, yaitu dengan kata bil wafa. Qala bil wafa fa shalla alaihi. Artinya yang mayit ini ditanggung hutangnya oleh Abu Qatadah dengan catatan oleh Imam Nasa'i bil wafa. Ai hal 'adu 'alaika an tafi bi ma'ida Ibnu Majah faqala Abu Qatadah kana atakaffalu. Ya, atakaffalu bi, saya menanggung dengan kata atakaffalu, yaitu saya menanggung. Kalau di hadis yang lain, ala wa alayya dainu.
dan diperkuat oleh wa yustasnasu bihadza biqauli. Apa di situ? Wa yustasnasu, dan dibayar hutangnya dengan di waktu lain, atau diperkuat oleh ayat Al-Quran, waliman ja'a bihim luba'irin wa anabi za'im. Apa tuh sebelumnya? Waliman ja'a, sebelum ayat, sebelum kalimat ini ada qalu gimana? Nafalu suamiqal muluk itu, suamiqal malak, dia malaki. Waliman ja'a, ya pokoknya masyarakat dulu itu pernah menyerukan bahwa pialanya seorang raja itu kehilangan. Nah, diserukan di depan umum, waliman ja'a bihi ibnu ba'iru wa ana bihi za'im. Barang siapa yang bisa mengembalikannya, maka saya akan kasih makanan sebobot onta. Nah, wa ana bihi za'im artinya dan aku yang menanggung. Za'im ai kafilun wa dhaminun. Nah, saya menanggung meskipun bukan hadiah makanan sebobot unta itu bukan dari raja, namun atas dasar tanggung jawab seorang yang merasa punya tanggung jawab atas hilangnya piala raja, maka dia yang menanggung atas pemberian hadiah, yaitu makanan sebobot unta, sebab bobotnya pun piala. Oh, piala itu tempat minum ya? Dan bagi orang yang mempunyai hak itu boleh menagih atau menuntut pada orang yang menanggung ataupun yang ditanggung. Artinya terserah. Liman sya'a ini terserah orangnya mau pada yang menanggung maupun yang tanggung. Contoh saya pengen hutang, karena saya posisinya tidak dipercaya sama orang, maka saya bawa orang yang dipercaya, yang mempunyai strata di sosial itu ya baik. Nah, ketika saya bawa, udah saya tanggung. Tapi saya punya hutang, saya pengen hutang, saya pengen pinjam duit. Nah, bagi kan mesem kan, kerja apa, gimana dibayarnya. Nah, ketika saya bawa ke Alek, udah papi kasihkan pinjaman, biar saya nanggung. Nah, kasihkan, orang Alek yang ngomong, nah, saya yang tanggung. Nah, ketika papir meminta, ada suatu kesulitan meminta atau menagih hutang sama saya, susah karena posisi saya masih muflis. Papir boleh kok yang menanggung. Yang menanggung ketika susah, namun akad seperti ini tidak boleh ketika ada madmun wa domin, ada penanggung dan menanggung. Domin meminta sama yang tanggung, udah sama Pak Topik aja. Itu sebenarnya nggak boleh. Di syarahnya itu nggak boleh, karena sudah ditanggung oleh domin. Nah, namun yang punya hak boleh meminta pada siapapun, baik domin maupun domat, yang ditanggung maupun yang menang.
Wa idza gharimat dhamin raja'a al-madmun anhu, apabila yang penanggung itu sudah membayar hutang, raja'a al-madmun anhu, maka orang yang ditanggung boleh mengembalikan atau menarik pada madmun. Contoh, ketika Pak Alex sudah membayar hutang sama Papir, nah Pak Alex ini boleh menagih sama madmun yang tanggung sama saya, boleh. Tuh udah saya bayar. Paham ya? Dan doman ini artinya tanggung, hal tanggungan ini tidak sah ketika menanggung hal yang tidak diketahui. Contoh, berapa, barang apa, nilainya berapa, tidak jelas, maka tidak sah. Walalam yajib illa darqal mabih, dan tidak sah juga menanggung sesuatu yang tidak wajib kecuali darqal mabih. Contoh, ada seorang, saya ilustrasikan, tolong belikan sesuatu di toko itu, nanti saya tanggung. Nah, itu tidak sah karena satu, bisa memicu orang ketiduan, orang yang nggak ikut hadir. Kedua, barangnya harganya tidak diketahui. Alasannya banyak. Pokoknya hal satu yang tanggungan yang tidak wajib, karena darul mabi itu apa ya? Darul mabi apa artinya darul mabi? Penemuan, bisa temuan, bisa apa darul mabi? Nah, seperti ya jual beli itu. Tolong belikan ini motor saya yang nanggung. Kecuali ya satu, tanggungan tersebut dia tidak majul yang pertama, yang sudah diketahui nilainya berapa, terus ada izin dari orang yang mau ngasih barang. Namun hari ini ya bisa saya jelaskan hal doman itu bukan untuk masalah untuk jual beli. Maslun nomor
masalah hidup kita sehari-hari. Kalau kita nggak cukup juga kan kalau kita bayar di ini, nanti kita udah utang mana yang kita harus kita dorong. Utang kita atau kebutuhan kita. Nanti kalau kita bayar lagi kita utang lagi. Ya dibalik aja posisinya fakir yang posisinya memberikan hutang orang lain. Gimana rasanya kalau kita pikirkan si yang ngasih hutang itu dalam keadaan tidak punya untuk dimakan. Pastinya apa yang diharapkan? Uang itu kembali atau dibayar. Nah, beda kalau fakir mejanya sama orang yang atau orang sehat banyak yang berani begitu. Banyak bisnis ya. Kalau sama personal ya harus dipikirkan. Kalau sama bank kan enggak sampai timpang. Nanti gimana orang itu makan enggak, bagaimana pendidikan anaknya, nanti putus sekolah enggak, kalau udah PT besar. Namun ya tentunya hutang itu harus kalau bisa dijauhi benar-benar. Karena bagaimana al-ariyatu mu'addatun wasahim mughalimun. Di zaman itu harus dibayar, dan itu bayar. Wasahim mughalim, tanggungan ya harus dibayar. Ya dibalik aja masalah personal itu bahaya sekali. Namun ya sebenarnya hal seperti ini bukan aib. Dan hukum fikih ini bukan masalah hutang sampai adanya hilawah, hiwalah atau hawalah. Oh hutang kok udah biasa makan aja. Otomatis orang tahu, oh si A wajib punya hutang juga. Namun kebanyakan enggak, jangan aman ini hutang saya tahu kedatangan orang-orang, ya kan? Ya karena ya manusiawi ketika punya satu kekurangan di sisi hidupnya, nggak nyaman keluar ke jalan ya, ke jalan timur, tangga timur udah ke jalan selatan udah dihutangi, mau keluar kemana? Nah, padahal hal seperti ini jadi penyakit. Namun pada dasarnya hutang itu boleh. Dan karena boleh, jangan sampai jadi wajib hutang itu jadi ya usaha ikhtiar lah. Karena bagaimanapun Islam sendiri memberikan peserta pelajaran yang berharga, tangan di atas itu lebih baik jangan di bawah. Dan hutang, ya apa bedanya ya? Dan kalau sudah menjadi kenyamanan tersendiri, ada teman saya dan tiada kita hutang. Padahal ikhtiar jualan bakso siapa kali habis terus, laris manis. Tapi baiknya dia itu ya 2.000 dilayani, 3.000 dilayani, anaknya punya 2. Hutang, kemana-mana hutang. Sampai kalau ya orang marah itu nanti itu ya, berobatnya mau diambil, pernah diambil terus karena kasihan udah. Karena ya bukan menceritakan, karena ya kan sebagai pelajaran bahwa hal apa yang kita boleh makan ya sekedarnya, tapi jangan konsumtif. Jika hal yang sesuatu yang boleh konsumsi, yang baik, yang halal itu ya boleh kita makan sekedarnya, tapi jangan konsumtif. Ayam karena halal kita makan ayam terus dagingan sekali, nggak baik. Boleh, namun kalau yang konsumtif ya hutang itu boleh, tapi hutang terus masalah jadi. Ada, pokoknya jangan ada. Kalau bisa ya
biarlah ada pun ikhtiar, hasilnya kan Allah yang ngasih hasil. Kalau tahu ikhtiar ya jangan putus asa. Nah kalau konteksnya jangan putus asa, terus sudah, nah ya sama. Ya udah ya. Jadi ya hutang dulu bisa dicicil. Karena ada niat kayak ini niat usaha tapi gak ketemu. Buat makan ini, aduh ya. Ya sih. Meskipun ada hadis barang siapa yang punya hutang dan dia punya keinginan untuk membayar hutang, kemudian dia meninggal, Allah yang membayar. Ya jangan pegangan, jangan kasih pegangan. Nabi sendiri gak mau melatih orang punya hutang. Cuma 3 dinar. Meskipun tuh hadis itu dari Nabi sendiri, artinya orang yang punya hutang kemudian dia ingin bayar hutang, nggak sampai bayar meninggal dulu, Allah yang bayar. Ya tapi dikasih sekat harus niatan bayar dan ikhtiar bayar. Beda kalau niatnya saja pengen haji, pengen semua, tapi pengennya aja nggak mau nabung. 20 tahun ke depan nggak akan kesana. Islam beda orang non Muslim pengen bisa pengen lihat perbedaan agama, warna kulit, ras, semuanya tungkap jadi satu di Dzulhijjah. Orang tulis asing ke Arab mungkin non Muslim boleh. Meskipun ya bukan haji niatnya, ya pengen lihat orang merah yang dari Asia ini. Ya karena ada kemauan, ya kalau nggak ada niat pengennya saja tapi nggak ada dibarengi dengan kemauan, ya ikhtiar itu sendiri. Nah, sama seperti bayar hutang itu. Nggak ada batas sampai yaumil kiamah, sampai mati pun orang yang sudah tertimpa hutang, irtikabat tuyun, orang yang sudah tertimpa hutang itu ya kita sampai batas mana atau sampai batasnya kapan bisa menagih itu sampai dia meninggal. Walaupun dia meninggal dalam hukum perdata hilang, itu baru diperbankan. Orang punya hutang diperbankan, meninggal udah dicoret. Namun di Islam ya tetap nanti punya hutang, ada ahli warisnya minta baik-baikan ahli warisnya. Kalau nggak ditagih-tagih, baik niat aja nggak ikhlas gitu aja. Kalau nggak ikhlas mau nggak ikhlas tapi nggak nagih, ribet. Kasian sama si mayit. kopi kita nggak kesana jadi nggak jumpa gitu, kayaknya lupa. Terus yang warung kopi ini kayak nagih gitu kan, udah ikhlas dia deh. Jadi nggak ada batasan ya? Ya ada batasan. Ini wa amal batun anhu qali qawli sallallahu alaihi wasallam li Abi Qatadah radhiyallahu anhu ba'dama hadatin alladhi jazamahu hadil mayyit al-an barajat alaihi itu. Sekarang kulitnya mayit ini sampai sekarang ya masih tetap basah. Apa itu di situ? Yang terakhir hadis itu dingin ya, dingin. Itu menjadi bahwa menagih hutang itu ya
terserah aja. Kalau ya orang itu tanpa hutang tapi tidak ada pemberanian untuk, atau orang berbisnis tidak akan maju. Karena bagaimanapun ya, selain korelasi, selain SDM, pintar masalah matematik, masalah bisnis, namun tidak ada modal, nah, pincang. Nah, bagaimana bisa memiliki modal besar? Ya pasti sudah. Namun kalau orang ahli fikih takut, orang ahli fikih takut, soalnya kesan santri nggak ada yang kaya. Namun hal kaya kan itu boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sekolah sarjana S3 sampai akhir hidupnya tidak ada menoreh. Oh dia kaya, dia punya apa nggak pernah. Banyak. Namun ada yang lulus SD, cuma lulus SD jadi kaya raya. Matematiknya nggak sempurna, pelajaran apapun nggak sempurna, namun dikasih kaya raya. Itu bentuk fadlnya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam hal ini ya, kalau bisa jangan sampai. Kalau bukan ya harus punya niat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan namiyan hamdan mutiyan min ba'di mazida ya rabbana subhanahu wa ta'ala jalali wa jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.